Halo semuanya, selamat datang di channel Pradipta. Ini adalah video kedua dari perjalananku ke Holy Land. Kali ini kita bakalan berjalan-jalan ria di daerah utara, di daerah Nazareth dan Galilea. Kota pertama yang kita kunjungi adalah kota Haifa. Kota Haifa ini berada di utara yang letaknya ada di pucuk sini. Kota Haifa ini terkenal dengan adanya Ordo Karmel. Sejauh ini kota Haifa memang kota yang sangat aku favoritkan karena letaknya yang sangat unik, yaitu berada di Mediterania. Jadi suasana yang hangat, ya cukup panas sih sebenarnya, tapi hangat dan menyenangkan. Dan nuansanya seperti kota-kota di selatan-selatan Prancis atau di selatan Italia. Disinilah terdapat gereja yang namanya Gereja Stella Maris, salah satu bagian dari Ordo Karmel. Di dalam gereja ini terdapat makam Nabi Elisa. Nah, inilah dia suasana di dalam Gereja Stella Maris, yaitu gereja bintang laut. Keunikan dari Gereja Stella Maris ini yaitu terletak pada kubahnya yang terdapat lukisan indah. Nah, di bawah dari Maria ini ada makam Elisa. Pada saat kita berkunjung ke Stella Maris, ternyata terjadi bentrok warga antara peziarah Yahudi yang kita kenal sebagai peziarah Yahudi Hasidik atau peziarah Yahudi Ortodoks yang ingin melakukan penziarahan ke Nabi Elisa, karena seperti video sebelumnya banyak peziarah Yahudi yang juga datang ke tempat Nabi. Namun demikian, Stella Maris tidak dibuka untuk umum dan hanya reservasinya hanya untuk Katolik. Oleh akibatnya terjadi suasana menjadi tidak kondusif dan akhirnya kita harus terpaksa masuk ke dalam gereja. Seperti bagaimana orang-orang yang ketakutan ya, karena di luar itu banyak sekali terjadi konfrontasi. Untungnya datanglah pengaman dari polisi dan pada saat kita selesai misa, kita akhirnya bisa keluar dengan aman. Setelah dari Stella Maris, kita kemudian berpindah tidak cukup jauh ke sebuah tempat yang sangat indah, yaitu Garden of Baha'i. Baha'i merupakan salah satu agama yang tumbuh besar di Israel. Inilah merupakan salah satu tempat tersuci bagi agama Baha'i. Kita melihat dari keindahannya yang benar-benar sangat indah karena kita bisa melihat kota Haifa. Selain sebagai kota wisata, kota Haifa merupakan kota industri. Setelah dari Haifa, kita berpindah ke tengah-tengah lagi ke Gunung Tabor. Gunung Tabor merupakan salah satu gunung yang cukup unik menurutku karena letaknya yang tinggi tetapi tidak berada di daerah pegunungan yang lainnya. Jadi tidak berada di daerah mountainous region. Dan untuk mencapai ke Gunung Tabor ini kita perlu menaiki sebuah bis kecil karena bis besar tidak muat. Gunung Tabor ini terkenal dengan yang namanya Church of Transfiguration. Church of Transfiguration ini merupakan tempat di mana Yesus dimuliakan di atas gunung seperti yang tertera pada Matius. Di sini Yesus dimuliakan bersama juga dengan Nabi Musa dan Nabi Elia yang datang dan menampakkan dirinya. Pada sini juga Yesus bersama 3 muridnya menyampaikan untuk tidak menyampaikan ke siapapun mengenai penglihatan ini sebelum Anak Manusia dimuliakan. Seperti biasa, gereja yang ada di Israel umumnya merupakan gereja Fransiskan. Gereja Fransiskan sangat tumbuh banyak dan besar di Israel sini. Setelah kita dari Gunung Tabor, kita turun menyusuri gunung ini dan kita akan menuju ke sebuah area yaitu Danau Galilea. Perjalanan menuju Danau Galilea merupakan perjalanan yang menurun karena keunikan dari Danau Galilea adalah letaknya yang berada di 200 meter di bawah permukaan laut. Berbeda halnya dengan Laut Mati yang letaknya sama-sama berada di bawah permukaan laut, Danau Galilea penuh dengan kehidupan. Banyak tumbuhan, ikan yang dibudidayakan di Danau Galilea. Selain itu, Danau Galilea juga merupakan pusat dari pengajaran Yesus, contohnya mengenai 5 roti 2 ikan. Yesus melakukan mukjizat di mana Yesus menenangkan Laut Galilea pada saat badai. Dan disinilah tempat Yesus mengajak Petrus dan murid-muridnya yang lain sebagai penjala manusia. Tempat yang kita kunjungi pertama di pinggir Danau Galilea adalah Yardenit. Yardenit atau Sungai Yordan adalah tempat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.
Kalau kita lihat sebenarnya sungai Yordan ini ya biasa saja seperti sungai-sungai pada umumnya. Namun, ini merupakan sungai yang sangat penting di mana Yesus hadir datang dibaptis, Roh Kudus turun atasnya. Dari pengalamanku, jujur ini merupakan pengalaman yang sangat unik. Karena setelah aku berjalan di Tanah Suci, ternyata tempat-tempat yang sepertinya biasa saja merupakan tempat yang sangat penting. Contohnya tempat pembaptisan. Di sini juga kita melakukan pembaharuan janji baptis. Mujizat Yesus dua tempat, satu di Genesaret, satu di Kapernaum. Oke. Maksudnya kalau banyak mujizat, kalau mujizat satu di sana di sini, kalau banyak mujizat, Genesaret, Kapernaum. Genesaret itu mujizat juga. Inilah dia Danau Galilea, disebut juga Danau Tiberias. Kita juga bisa nyebutnya sebagai Genesaret. Danau ini memiliki banyak alias, banyak sebutan, namun intinya mereferensi pada hal yang sama. Ini sepi banget ya teman-teman. Kerasa kayak laut banget. Setelah kita dari pinggir Danau Galilea, kita pergi dulu ke sebuah kota, yaitu kota Kana. Kota Kana yaitu Wedding Kana. Di sini tempat Yesus melakukan mujizat di mana Yesus merubah air menjadi anggur untuk pernikahan di Kana. Ini merupakan salah satu mujizat Yesus yang pertama. 2000 tahun yang lalu, kota Kana merupakan kota besar, lebih besar dibandingkan kota Nazaret. Seperti umumnya, gereja ini merupakan gereja Fransiskan, ada juga gereja Ortodoks di sebelahnya, dan gereja ini sering dijadikan tempat sebagai pembaharuan janji perkawinan. Janji setia yang Anda janjikan. Ini jawablah pertanyaan-pertanyaan kami sebagaimana dahulu Anda telah menjanjikannya dengan mantap. Setelah dari kota Kana, kita ke kota Nazaret. Kota Nazaret tentunya kota yang sangat penting. Disinilah gereja Annunciation ada. Annunciation artinya penunjukan. Malaikat Gabriel hadir memberikan kabar gembira karena Maria akan dipilih sebagai bunda Di Allah. atas dia merangkul, bisa lihat ya. Seperti merangkul, Terus di ya. bawah Yesus ada Maria sebelah kanan dan malaikat Gabriel sebelah kiri. Maria. Terus ada 4 Injil, di sini bisa lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bisa lihat. Markus. Tapi yang Bapak itu Lukas, pasti semua tahu. Tapi yang mungkin aja Bapak Ibu tidak tahu, masing-masing punya binatang yang mewakili mereka. Kalau Matius itu pakai manusia, lihat di sebelah Matius ada. Kalau Markus itu ada singa, bisa lihat ada singa. Romo tinggal di Roma. Roma itu satu negara dengan Venesia. Venesia itu simbolnya itu singa, ya Venesia. Ya, dulu imperium kelautan. Ya. Bapak Ibu, terus satu hal yang menarik mungkin Bapak Ibu tidak tahu dan akan tahu baru ini, orang Crusader, orang Venesia itu mencuri mayatnya Markus dari Mesir bawa ke Venesia. Kenapa? Kan mereka orang taat. Mereka orang Katolik yang taat sekali. Mereka mencuri mayatnya Markus di Mesir, mereka bawa ke situ supaya banyak peziarah datang. Kalau banyak peziarah datang itu apa? Duit. Ya, itu pendapatan. Ya, jadi namanya lapangan besar di situ di Venesia adalah San Markus. Lapangan besar di Venice itu San Markus. Terus kita bisa lihat Lukas pakai sapi jantan dan Yohanes pakai raja wali. Itu 4 yang kita bisa lihat. Inilah dia di dalam gereja Annunciation. Di bawah situ merupakan dipercayai sebagai rumah dari Bunda Maria. Disinilah kabar gembira diberitakan. Gereja ini sangat unik karena pada dasarnya terdapat 2 level, yaitu level pertama di mana rumah Maria berada, seperti ini. Lalu di atasnya dibangun gereja.
Gereja ini memiliki berbagai galeri hadiah dari berbagai negara mengenai Bunda Maria. Contohnya ini adalah dari berbagai negara di Eropa, Asia, dan Amerika. Awalnya semua hadiah diletakkan di dalam gereja, tetapi karena sudah tidak muat maka di luar. Nah, ini dia itu hadiah dari Indonesia. Ini dia pintu hadiah dari Jerman. Pintu ini tidak akan dibuka dan hanya akan dibuka pada saat Paus datang. Pintu ini pada dasarnya menceritakan kehidupan Yesus. Setelah dari Nazaret, kita kembali lagi ke daerah Danau Galilea. Di sini terdapat gereja 5 roti 2 ikan. Nah, inilah dia gereja 5 roti 2 ikan, dikenal juga sebagai gereja Tabga. Tabga sendiri pada dasarnya merupakan sebuah desa yang sudah didepopulasi karena banyak orang yang kembali bermigrasi ke tempat kota-kota yang lebih besar. Gereja ini pada dasarnya sudah ada sejak awal pada abad keempat. Namun kemudian setelah adanya invasi dari Persia, gereja ini kemudian hancur dan akhirnya baru bisa dibangun kembali pada tahun 1900-an oleh Asosiasi Jerman di Holy Land. Lihat, gereja kecil ini Miring ya bosnya. ya. Terus Bapak Ibu 100-an tahun kemudian mereka punya duit, jemaatnya jadi lebih besar, jadi mereka bongkar ini dan bangun gereja ini. Lihat. Sini, ini. Oke, ini gerejanya. Ini bagian ini adalah ini. Narthex, namanya Narthex. Itu gereja, ini Narthex. Itu halaman ini. Itu halaman. Di sini ada tempat itu, tempat air. Ya, ini maksudnya Bapak Ibu ini tempat baptisan di sini. Berarti simbolik orang baptis baru boleh masuk. Dulu Bapak Ibu orang biasa tidak boleh masuk gereja. Hanya orang baptis, dibaptis. Nah, dia boleh masuk. Ya, terus Bapak Ibu ini di sini ada tulisannya Via Maris, Jalan Laut. Di sini di bawah ada Mesir, di situ di bawah di atas ada Babylon. Dua imperium dunia lewat dekat Kapernaum, lewat Israel. Jadi jembatan di antara dua imperium dunia, Jadi semua mau lewat Israel. Yang pegang Israel berarti pegang jalan raya, pegang seperti kita punya jembatan, yang pegang jembatan itu kasih izin. Berarti kalau dia mau dia bisa ambil pajak, dia bilang dia bisa melarang. Dia bisa stop tentara, ya, jadi ini penting sekali kalau dapat. Buat Israel ini juga ya, tidak terlalu bagus, tapi ada juga bagusnya karena banyak orang lewat jadi bisa hidup. Seperti kalau saya. Keunikan dari gereja ini terletak pada mozaiknya. Paper, bahasa Inggrisnya paper, kertas. Ini papyrus. Terus ini burung dari Mesir. Itu binatang dari Mesir. Itu Nilometer. Nilo itu sungai Nil. Nilometer. Dia hitung berapa tingginya daripada. Seperti yang sudah Moshe jelaskan, keunikan dari gereja ini terletak pada mozaiknya. Nah, pada saat itu sedang ada renovasi dari mozaik-mozaiknya. Selain mozaiknya, keunikan dari gereja ini adalah Getsemani. Getsemani pada dasarnya merupakan mesin penggiling olive oil. Setelah dari gereja 5 roti 2 ikan, kita berjalan sebentar aja ke gereja Primacy of Saint Peter. Gereja ini merupakan gereja di mana Petrus diakui oleh Tuhan Yesus sebagai penerima kunci kerajaan surga setelah Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tempat ini juga menjadi tempat di mana Yesus melakukan mukjizat, memberikan makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dari 5 roti 2 ikan. Mukjizat ini dipercayai dilakukan di Mensa Christi, yaitu meja Kristus. Selain mungkin tidak di tempat yang sama, tetapi Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari antara orang mati di pantai Danau Tiberias. Dan ia memberikan pernyataan ini. Tarik perahu. Mereka lempar, mereka tidak kenal, mereka tidak tahu itu Yesus. Mereka lempar dan mereka dapat banyak sekali ikan. Bible ceritakan 153 ekor ikan mereka dapat di sini. Setelah itu Petrus
ambil semua satu tangan begitu, dia tarik semua. Itu minimal 75 kilo kan, satu ikan pasti setengah kilo. Setelah itu, kita berjalan menyusuri Danau Galilea menuju kota yang terkenal, yaitu kota Kapernaum. Saat ini, kota Kapernaum merupakan kota yang telah ditinggalkan, tetapi hasilnya ataupun ekskavasinya masih dapat ditemukan saat ini. Di kota Kapernaum tentunya banyak sekali hal yang Yesus lakukan. Selama 3 tahun, Yesus berada di sini. Yesus pernah mengajar di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ini dia adalah rumah ibadat di Kapernaum, Bait Allah di Kapernaum. Kemudian juga Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lainnya, menyembuhkan seorang perwira, dan menyembuhkan orang lumpuh. Orang lumpuh yang seperti diceritakan di Matius diturunkan dari atas ke rumah-rumah tersebut. Bila kita lihat, kota Kapernaum memang merupakan kota yang sangat besar pada zaman dulu, karena letaknya yang sangat strategis dengan jalur perdagangan dari Damaskus hingga ke Laut Mediterania. Inilah dia rumah Petrus. Rumah Petrus kemudian dibangun sebuah gereja. Pada zaman dahulu, gereja berbentuk persegi 8, berbentuk sirkular. Lalu 50 tahun terakhir, gereja ini dibangun kembali di atas rumah Petrus tersebut. Bentuknya dibuat seperti perahu agar menyerupai identitas Petrus. Setelah dari Kapernaum, kita kembali lagi ke utara, menyusuri Danau Galilea menuju gereja yang disebut sebagai Gereja Sabda Bahagia. Gereja ini disebut sebagai Sabda Bahagia karena pada zaman dahulu Yesus pernah berkhotbah di bukit, menyampaikan sabda-sabda bahagia. Meskipun mungkin memang tempatnya tidak ada persis di bukit ini, tetapi bukit ini menyerupai seperti tempat di mana Yesus melakukan khotbahnya di bukit di Danau Galilea. Kita bisa melihat Danau Galilea dengan indah dari bukit ini. Gereja Sabda Bahagia pada dasarnya merupakan gereja baru yang dibangun pada tahun 1930. Sabda Bahagia ini bisa kita lihat bersama di Matius pada pasal 5 hingga pasal 7, yaitu khotbah di bukit. Setelah kita cukup beberapa hari di Holy Land, kita tutup perjalanan ziarah kita menaiki perahu di Danau Galilea. Di perahu kita juga melakukan misa, dan aku benar-benar sangat bersyukur kami bisa hadir di tempat ini, di mana Yesus hadir di Danau Galilea ini, mengajar di berbagai kota di pinggir Danau Galilea, dan betapa pentingnya Danau Galilea ini dalam ajaran Kristus. Dan dari tempat ini, ajaran cinta kasihnya menyebar ke seluruh dunia. Sungguh perjalanan yang luar biasa, kami bisa hadir dan datang di sini. Video perjalanan di Holy Land aku cukupkan di sini dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Semoga video ini berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.